Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hasanah Hamzah dari kampus IAIN Program Studi Pendidikan Agama Islam untuk mata kuliah magang 2. Saya melakukan observasi yang berlokasi di SMP PGRI Said yang berlokasi di Jalan W.L. Said, Kecamatan Liutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Di sini saya melakukan observasi yang kedua pada mata kuliah magang 2, yaitu pada tanggal 22 hingga 23 April 2022 pukul 8.00 hingga 12.00. Nah, untuk gambaran sekolah di SMP PGRI Said memiliki beberapa bangunan yang terdiri dari 10 ruang kelas, WC sekolah, perpustakaan, laboratorium, lapangan bola basket, lapangan voli, lapangan lompat jauh, dan gudang. Untuk profil sekolah, bangunan di SMP PGRI Said ini merupakan bangunan yang permanen atau tetap dengan NISS 2064006, NPSN 61003, NNS 2022101979 yang dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Bapak Muhammad Hatule. Operatornya bernama Bapak Haris Nukuhehe. Nah, bangunan SMP PGRI Said ini berada di Kecamatan Lihitu, Desa Said, Jalan W.L. Said, berdiri pada tahun 1998, jarak ke pusat kecamatan 7 km dan berakreditasi C. Nah, untuk jumlah gurunya itu terdapat 17. 2 di antaranya yaitu guru pendidikan agama Islam. Jumlah siswa laki-laki 130 dan jumlah siswa perempuan 132. Jadi secara keseluruhan jumlah siswa terdapat 262. Mereka menggunakan kurikulum K13. Nah, untuk program tahunannya ini dengan pembahasan program tahunan atau prota merupakan bagian dari pengembangan silabus itu, membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam 1 tahun pelajaran. Nah, pengalokasian waktu pada program tahunan ini ditetapkan besarnya secara global pada setiap topik satuan bahasan sesuai cakupan lingkup bahasan pada SK dan KD berdasarkan kalender pendidikan dan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu ada permulaan tahun pelajaran, yaitu di mana waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu minggu efektif, di mana minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu waktu pembelajaran efektif, yaitu jumlah jam pembelajaran setiap minggu, dan disitu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Yang keempat yaitu ada waktu libur, di mana waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Selanjutnya yaitu untuk program semester. Nah, yang dimaksud dengan program semester atau disebut dengan POSEM yaitu salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap topik satuan bahasan pada setiap semester. Nah, untuk RPP di sini di sekolah SMP PGRI Said mereka memakai RPP 1 lembar atau yang biasa digunakan pada kurikulum 13. Untuk formatnya di sini ada nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas atau semester, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar. Dan di dalam sumber belajar ini ada terdapat pendahuluan atau kegiatan awal,
kegiatan inti, penutup, dan yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran. Oh ya, untuk pembahasan RPP yang dimaksud dengan RPP adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, dalam Pedoman Umum Pembelajaran Kurikulum 2013 disebut bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Jadi, kita jadi seorang guru itu harus memiliki RPP sebagai pegangan. Jadi sebelum kita mengajar itu sudah ada pegangan, dan dari awal kita masuk sampai keluar itu sudah ada tahap-tahap yang akan kita lakukan, itu sudah tertera di situ. Jadi tidak ada lagi kekeliliuran di saat kita sedang menjalankan proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk strategi pembelajaran, saat saya masuk ke kelas, guru PAI tersebut itu beliau menggunakan strategi problem based learning. Nah, yang dimaksud dengan strategi problem based learning yaitu metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Selanjutnya untuk media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan pada RPP tersebut yaitu ada worksheet atau lembar kerja siswa, dan yang kedua lembar penilaian, dan yang ketiga yaitu Al-Quran. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Mereka menggunakan metode diskusi. Yang dimaksud dengan metode ini yaitu diberikan kepada siswa berupa sebuah masalah. Nah, diskusi dengan teman-teman membuat siswa dapat menemukan hasil dan solusi dari masalah yang diberikan tersebut. Metode ini bisa meningkatkan kinerja otak siswa dalam berpikir dan memberikan pendapat. Untuk bahan ajar yang digunakan yaitu ada penggaris, spidol, papan tulis, laptop, dan infocus. Nah, jenis-jenis bahan ajarnya yaitu bahan ajar yang berbasiskan cetak, ya. Contohnya itu seperti buku paket, dan yang kedua yaitu bahan ajar media atau komputer. Oke, jadi di sini kita sebagai seorang guru itu di saat kita ingin menjalankan proses pembelajaran, sebenarnya untuk media, bahan ajar, metode, strategi, sebenarnya tuh hal-hal seperti itu kita sesuaikan dengan materi yang kita bawakan dan juga sesuai dengan keadaan pada saat proses pembelajaran tersebut berjalan. Karena bisa saja keadaan di dalam kelas tersebut itu bisa saja berubah keadaannya. Nah, di situ gimana caranya sebagai seorang guru dalam mengatasi dalam situasi kelas yang bervariasi. Bukan saja seorang guru pada saat menyampaikan satu materi, dia dari awal masuk hingga keluar itu menggunakan satu metode saja. Tidak, karena yang kita ketahui bahwa kriteria anak itu berbeda-beda dan bisa saja ada keributan. Jadi di situ guru bisa mengatasi bagaimana cara agar situasi di kelas ini tentram, aman, dan bisa berjalan dengan lancar. Nah, di situ seorang guru bisa menggantikan dengan metode lain, dengan strategi lain. Jadi semua itu tergantung dari situasi kelas. Seperti itu. Kadang yang kita sudah sesuaikan di RPP tapi tidak mencakup atau tidak terlaksana dengan baik, bisa saja kita menggunakan atau perubahan dari sebagian RPP tersebut. Oke, mungkin itu saja dari hasil magang 2 saya yang kemarin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.